tapi kita lupa bahwa kita tidak paham tentang apa sebenarnya kelebihan dari kita. Ini orang-orang overthinking lupa akan area-area tersebut. Supaya nggak kayak gitu gimana? Ya otomatis perbanyak diskusi sama orang. Diskusi nggak harus sama orang yang ahli, tapi juga diskusi sama orang yang tidak ahli. Supaya kita tahu kita ada di titik mana nih. Kalau kita itu jago, apakah kita itu lebih jago daripada orang lain, atau kita itu ada yang kita itu justru harus perlu banyak belajar supaya kita tahu kita ada di titik mana gitu ya. Jagonya seberapa, level berapa. Kalau kita sekedar lihatnya ke atas terus, kita nggak akan pernah bisa tahu posisi kita itu lebih baik daripada siapa. Karena kita tahu lebih baik dari siapa, itu tujuannya untuk memotivasi diri kita. Oh ternyata aku lebih jago daripada dia, meskipun sebenarnya aku belum sejago yang satunya. Ya gitu, kadang-kadang kita nggak berani buat keluar dari itu. Overthinking itu sesuatu yang sebenarnya kita bisa selesaikan kalau kita sendiri mau keluar dari zona nyaman kita. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Half Explorer. Beberapa waktu ini aku 2 kali ketemu orang yang kurang lebih nasibnya sama soal pertemanan. Aku harus gimana ya? Nah, ini bantu aja Kak buat temenan sama yang lain. Ini apa nih? Kak Half Explorer. Nasibnya sama soal pertemanan. Nasib gimana nih yang dimaksud? Tak aja ini ya, saya ngobrol on mic ya. Saya undang Mbak Half Explorer supaya nggak salah paham saya. Oke, sambil nunggu connection dari halo, selamat malam Mbak Alpha Explorer. Halo, selamat malam Mas. Suaraku terdengar nggak? Terdengar, terdengar. Oke, Maksudnya jadi gimana? jadi gini kan, kalau aku di perkuliahan itu kan tipikal orang nggak cuma di perkuliahan sih, memang aku itu orang yang susah bergaul gitu loh untuk menciptakan hubungan interpersonal yang ranahnya tuh ke pertemanan gitu loh. Aku nggak tahu kayak gitu kenapa, tapi dari kecil kayak gitu ya. Kalau dulu kan kayak aku denial, "Ah, kenapa sih aku gini?" Tapi kalau sekarang kayak oh ya udah nerima. Aku pikir positifnya kalau aku ini cara Tuhan melindungiku dari orang-orang nggak benar karena mungkin aku orang yang kurang selektif gitu kan kalau temenan. Nah, aku di perkuliahan ini udah 2 kali ketemu orang yang ketika aku ceritain kalau aku itu kalau di kampus sebenarnya sendirian loh. Aku nggak tergabung dengan kelompok manapun. Aku independen. Aku begitu kuliah, ya udah pulang. Aku mengerjakan semua pekerjaanku, semua aktivitasku ya melalui WFH gitu. Dari laptop aja. Aku sering main laptop aja gitu. Terus, nah, yang pertama itu di tahun lalu 2023 cewek nih. Sebenarnya dia itu punya kelompok kecil. Dia tuh sebenarnya berteman 3 orang. Nah, dia tuh ketemu sama aku karena ada temen cowok yang sakit asam lambung dan nggak tahu harus ketemu sama siapa. Terus saya tolongin, saya beliin obat. Nah, kita pertama kali kenal di situ. Nah, itu. Terus dia itu bilangnya, iya, nggak apa-apa. Aku juga kayak gitu kok. Aku sendirian, gini-gini. Kamu mau nggak tak temenin gitu. Terus ini yakin nih gitu kan. Iya, iya ya beneran gini. Tapi kan kamu kan udah temenan sama si A dan B. Nanti aku ngerusak gimana gitu kan. Nanti kamu jadi nggak ada waktu dong sama dia kalau ini sama aku terus karena kalau aku memang aku bener-bener apa-apa sendiri. Jadi kalau aku di kos paling aku bersih-bersih, masak, terus belajar. Kalau udah nggak ada kegiatan aku pergi, aku main keluar kota dan sebagainya gitu. Terus itulah awal mula uh, dia itu menggantungkan diri ke aku sampai yang di titik dimana aku seminggu nginep di kos dia, seminggu nginep di kosku gitu. Itu pertama kali itu. Dan dia ngerasa cocok, aku yang mulai oh ya udah ternyata aku bisa nih berteman sama cewek gitu kan. Tapi ya di sisi lain aku juga jadi nggak enak kan, kayak kesannya ngerebut apa gimana. Sebenarnya nggak apa-apa gitu loh berteman sama siapa aja, cuma kelekatannya tuh yang membedakan gitu loh mas. Itu sampai di mana ada satu karakter yang aku nggak bisa toleransi gitu. Lagi-lagi kayak ini loh yang bikin aku membatasi diri gitu loh. Aku tuh nggak bisa nerima dia. Maksudnya lebih ke aku nggak bisa mentolerir bagian dia tuh memiliki sifat yang egoisnya egois banget gitu. Jadi dia itu aku nggak suka sama orang yang nggak tepat waktu
dan nggak mau ngakuin salahnya, dan itu sudah jelas dia lakuin, dan apa ya, dia cuma minta maaf dan malah apa ya, kayak ngemutar balik fakta gitu loh. Jadi kayak aku itu pergi off karena kondisi HP ku lowbat dan kondisi battery health-nya jelek banget, sedangkan asumsinya dia itu waktu itu aku ngehindar gitu, padahal aku tuh keluar kota 2 hari, aku nggak bawa charger gitu loh. Posisi kayak kamu tuh kalau nggak, kamu nggak sosok tahu, cuma di saat aku marah aku tuh tidak yang overreaction gitu loh ke dia. Jadi kayak aku ngomong seperlunya aja gitu. Aku cuma pengen kasih waktu aja dari kamu gitu, dan tolong jangan ngomong kayak gitu karena kamu nggak ngerti yang terjadi sama aku tuh di sini kayak gimana gitu, jadi tolong diem gitu. Itu terus pada akhirnya lama kelamaan dia yang menghindar sendiri dan dia kembali dong ke temannya yang 2 itu, jadi dia balik lagi bertiga. Jadi kayak aduh, aku kayaknya salah ya apa bersikap kayak gini, kayak aku terlalu cepat mempercayai seseorang gitu yang ngakunya yang ya memang dia perhatian banget, dia baik gini gini gini, cuma aku jadi ngerasa hutang budi gitu loh. Dan dia tuh di posisi yang apa, tersakiti gitu, yang dia tuh bilang ke orang-orang kalau dia tuh orangnya nggak yang langsung nyelesain masalah gitu, dia tuh orang yang kabur dari masalah gitu-gitu, padahal sebenarnya yang terjadi tuh nggak kayak gitu gitu loh, gitu ya kan. Dan perasaan udah diomongin, udah clear, udah maaf-maafan, kok jadi kayak gini sih gitu kan. Itu terus yang kedua, aku nemu lagi beda orang gitu kan. Nah dia tuh sebenarnya juga udah yang punya teman tetap gitu loh, kayak barengannya gitu loh, tapi kayak beda-beda orang gitu loh. Nah kenal lah sama aku di awal tahun ini, dan aku jadi hati-hati banget dong. Aku kelihatan banget ngasih dia batasan, dan dia juga bilang, loh kue dewean gitu, maksudnya kamu sendirian gitu. Nggak apa-apa, gabung sama aku aja, tak temenin. Kalau kamu butuh teman makan siang atau mau nugas atau ngapa-ngapa, kamu boleh banget nginep kosku. Kayak aduh, aku kayak dejavu gitu. Aku langsung takut dong. Dia berkali-kali ngomong kayak gitu tuh aku nggak ada respon gitu lah. Aku langsung mengalihkan topik gitu, kayak aduh, aku takut banget gitu kan. Terus sampai di mana dia tuh udah terbuka, dia menceritakan masalah keluarganya yang sebelumnya tuh juga seperti itu. Terus ya aku juga cukup sebagai pendengar, terus kalau dia butuh bantuan ya tak bantuin gitu kan. Cuma aku kayak jadi lebih susah untuk membuka diri, susah untuk berteman gitu. Terus apa ya, karena kalau aku di kampus itu bener-bener yang sendiri gitu loh mas, bener-bener yang ya udah semua berteman gitu kan. Aku juga punya second account tapi nggak semua bisa masuk gitu loh. Kayak ya mungkin semua orang boleh ngerasa akrab, tapi nggak semua orang bisa masuk ke hidupku secara langsung gitu loh. Kayak ya aku udah berhasil membuat topeng gitu loh di kampus, jadi nggak ada yang bisa tahu dalamku tuh kayak gimana gitu. Nah dari sikap-sikap apa yang kayak gitu dari orang-orang yang datang ke aku tuh harus gimana gitu loh, karena nggak cuma satu dua yang ngerasa kayak gitu tuh, tapi beberapa gitu loh. Karena apa ya, aku bisa masuk ke semua orang gitu, kayak aku mau makan siang sama siapa gitu aku bisa gitu loh. Itu gimana ya mas, aku tuh bingung dan takut juga di sisi lain gitu. Oke, terima kasih Mbak Alfa Explorer atas apa ceritanya gitu ya. Dan itu mungkin buat beberapa orang relate ya sama kondisi itu. Artinya bukan berarti terus menyamaratakan kondisi yang dialami oleh Mbak Alfa Explorer dengan teman-teman yang lain, enggak. Tapi lebih ke bagaimana bahwa ada kondisi-kondisi tertentu itu kita memiliki kesamaan atau kemiripan yang itu mungkin bisa bikin kita belajar dari pengalaman orang lain. Dan di sini berarti kita akan belajar tentang itu juga gitu ya. Dan harapannya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan situasi yang dialami oleh Mbak Explorer itu apa ya, menurut saya wajar banget buat orang yang pernah disakiti, sehingga orang menjadi lebih preparation gitu ya, lebih hati-hati, lebih mencegah, lebih punya apa ya, mitigasi awal gitu, bahwa sebenarnya kalau kita itu pernah mengalami situasi yang buruk, kita akan mengalami situasi yang
tidak menyenangkan, dan itu tidak nyaman. Siapa sih yang mau mengalami hal tidak menyenangkan itu berkali-kali? Siapa sih orang yang mau buat tidak enak lagi gitu kan? Tidak anu lagi apa tidak tidak senang atau tidak nyaman itu kan? Nah, pasti itu akan membuat kita jadi lebih hati-hati dalam memilih teman. Pasti kita akan jadi lebih prepare full buat mengatakan bahwa oh ini temanku, ini bukan temanku gitu kan. Nah, itulah yang kadang membuat kita jadi berpikir berkali-kali, mempertimbangkan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan sangat wajar sekali yang dialami oleh Mbak Half Explorer itu menurut saya itu bakal menjadikan kita jadi lebih hati-hati. Karena apa? Karena yang pasti kita tidak akan pernah mau buat melakukan hal yang tidak menyenangkan pertama. Kedua, kita tidak akan mau meluangkan waktu bersama-sama orang lain untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan. Dua, kita juga tidak akan mau melakukan hal bersama orang lain itu untuk sesuatu yang tidak produktif. Nah, siapa sih yang mau menghabiskan waktu untuk melakukan tidak produktif? Siapa sih yang mau tidak menyenangkan? Siapa sih yang mau dikhianati gitu kan? Dan wajar jika orang menjadi lebih hati-hati dalam memilih pertemanan gitu kan. Dan orang-orang kebanyakan atau tidak kita nggak bisa bilang seberapa banyak gitu ya pasti ada orang-orang yang tertentu itu pasti ketika dia melihat orang lain yang itu dirasa tidak sedang bersama orang lain itu seakan-akan dia secara intensional itu akan mencoba untuk bisa ngajak orang lain supaya nggak sendirian. Nah, orang yang ngajak itu tadi bisa jadi pernah dalam kondisi yang nggak menyenangkan kalau sendirian. Sedangkan orang yang diajak sendirian belum tentu itu mau diajak. Karena kadang-kadang orang itu perlu me time sendiri. Kadang orang itu perlu apa namanya melakukan semuanya itu sendirian dan itu lebih nyaman buat orang-orang yang satunya yang diajak ini tadi. Nah, orang yang ngajak ini kan taunya yang dia tahu. Dianya tahu berdasarkan apa yang pengalaman dia sedangkan orang yang diajak yang tadi dia mau me time itu kan memang terkadang eh, justru tidak mau diajak kemana-mana sama orang lain gitu. Jadi ini situasi yang tidak akan pernah ketemu kalau masing-masing pihak tidak to the point. Gitu kan ya. Artinya bahwa ya enggak apa-apa. Yang ngajak harus sadar konsekuensi bahwa kalau dia ngajak ada kemungkinan dia ditolak. Nah, kebanyakan orang kan nggak siap ditolak gitu kan. Sehingga akhirnya ketika dia ditolak, dia akan ngomongnya macam-macam gitu. Oh, kamu gini udah tak ajak segala macam, kamu segala macam punya utang budi segala macam. Nah, itu kan orang jadi siapa yang dulu pertama ngajak gitu kan. Nah, kalau kamu ngajak harus konsekuen, ada konsekuensinya bahwa ada kalanya orang tidak mau diajak. Nah, orang yang pertama, yang tadi yang ngajak, harusnya paham bahwa ada konsekuensi ketika dia mengajak. Ada peristiwa diterima dan peristiwa ditolak. Nah, dia nggak siap dengan peristiwa ditolak itu, sehingga akhirnya muncul efek-efek konsekuensi yang muncul di belakang tadi. Membuat kita jadi nggak enakan jadinya gitu kan sebagai temannya. Bahkan kita belum mengatakan dia temannya gitu kan, baru kebetulan diajak aja sudah bilang teman, kadang kayak gitu kan. Yang kedua, tentang orang yang diajak tadi. Orang yang diajak juga memang harus terus terang bahwa memang dia ingin sendirian gitu kan. Kadang dalam situasi kultur tertentu gitu kan, kultur budaya tertentu di Indonesia itu nggak enakan, sungkan, nggak tega gitu kan, itu kadang lebih dominan keluarnya. Nah sebenarnya kalau kita sejak awal bilang, kita membiasakan diri untuk menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita gitu ya, maka kita akan jadi lebih belajar untuk memastikan orang lain nggak salah paham tentang maksud kita. Tadi saya bilang di awal yang ketika kita membahas tentang yang diceritakan oleh Mbak Nia Sword bahwa situasi-situasi tertentu dalam relasi manusia, hubungan sosial itu muncul permasalahan. Kenapa? Karena kadang-kadang salah satu pihak atau kedua belah pihak itu tidak to the point, tidak terus terang. Yang tadi saya istilahkan sebagai asertif, lugas, to the point gitu kan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Nah, tapi kemasannya, kemasan komunikasinya itu kadang orang juga nggak pandai. Asertif iya tapi kasar, asertif iya tapi nyakitin, nyelekit gitu kan. Nah, ini kadang yang kita harus belajar juga. Berbicara terus terang, asertif, lugas, itu juga harus diiringi dengan cara berkomunikasi yang membuat orang lain tidak tersinggung, membuat orang lain tidak salah paham gitu. Nah, mending berkata sesuatu itu secara efektif, tapi to the point, daripada bertele-tele,
tapi malah bikin tidak to the point gitu kan. Atau mungkin kadang ada beberapa orang yang muter-muter dulu supaya orang itu nggak langsung salah paham gitu kan. Tapi kadang orang lain yang diajak ngomong itu nggak tipikal orang yang mau diajak muter-muter, akhirnya salah paham malahan kayak gitu kan. Nah, perlunya kita untuk saling memahami masing-masing pihak yang dalam pihak berkomunikasi ini tuh tujuannya seperti itu, agar kita tidak punya beban ke depannya, tidak punya situasi yang bikin kita nggak enakan, hutang budi tadi gitu ya. Maka itu. Terus kita juga harus tahu intensi, keinginan orang mengajak kita itu apa. Makanya kita harus bertanya, kalau boleh tahu kok tumben gitu ngajak. Bukan saya tidak mau atau apa, tapi sejujurnya ini saya merasa tersanjung. Terima kasih banyak udah diajak. Tapi kalau boleh tahu apa alasannya, itu juga perlu kita tahu gitu kan. Background kenapa orang memutuskan mengajak kita. Alasan itu juga harus kita tahu. Takutnya ada, ya kalau bahasa agak tingginya, ada unsur politik di belakangnya gitu kan. Supaya kelihatan kita baik gitu kan. Supaya kelihatan orang itu mengatakan, oh ini loh kalau ada teman dia suka nemenin gitu kan. Branding, akhirnya jatuhnya ke sana. Image gitu ya. Self image yang dibentuk yang ingin dia munculkan gitu kan. Jadi kelihatan baik, kelihatan ramah, kelihatan ini, kelihatan itu. Yang justru sebenarnya buat orang-orang semacam ini, dia semakin jauh dari dirinya sendiri. Dia lupa bahwa sebenarnya dia semakin tidak menjadi dirinya sendiri. Itu ini mirip kayak orang yang mau tes psikologi atau psikotes tapi dia pakai les dulu lah kayak gitu. Dia semakin jauh dari dirinya sendiri. Dia membohongi dirinya sendiri. Semakin dia sering membohongi diri sendiri, maka dia semakin tidak bisa kembali kepada dirinya yang semula gitu kan. Karena dia semakin nyaman. Oh, kalau berpenampilan menggunakan topeng ini, maka aku akan kelihatan seperti ini dan orang lain suka. Kadang kita cuma pakai output suka saat itu, nyenengin, nyaman itu dari momen present time saat itu juga. Tapi kita lupa ada future time-nya. Kalau kita sudah terjebak dalam situasi bohong itu berkali-kali dan setiap orang kita punya peran masing-masing, kita topengin masing-masing, maka kita akan sulit untuk kembali ke titik semula itu kan. Semakin jauh maka semakin sulit baliknya. Itu ya, itu harus kita sebagai manusia, makhluk sosial, teman dan segala macam yang kita istilahkan dalam sebuah pertemanan, teman, tak sahabat apapun itu harus hati-hati. Kalau dalam saya sendiri tidak ada istilah persahabatan, ya yang namanya adalah pertemanan gitu kan. Katanya sahabat itu lebih dari teman. Menurut saya tidak ada. Teman ya teman. Mau sebentar, lama, sedikit, banyak itu adalah teman gitu kan. Tinggal sekarang seberapa besar kualitas pertemanannya. Gitu kan. Sekarang eh, kadang kita bersembunyi di balik kata sahabat gitu kan, bersembunyi di balik kata friendship gitu kan, bersembunyi di balik kata apa sih namanya, eh, teman main gitu, teman kongko dan segala macam. Tapi sebenarnya kita hanya teman biasa gitu kan. Cuma teman dalam hal ini, teman teman yang kontekstual aja, teman dalam kuliah, teman dalam ini doang. Tapi nggak pernah bisa lebih dari itu pertemanannya. Yang saya bilang tadi, teman itu artinya ya bersedia di saat senang maupun sedih. Kebanyakan orang kan kayak gitu. Cuma maunya ya saat dikatakan baik aja, saat memperoleh apa yang dia mau, saat dia memperoleh tujuan politiknya, nah kayak gitu. Kan sebenarnya kita secara nggak langsung bersosialisasi itu bagian dari kita itu agak jadi orang yang nakal sebenarnya dalam hal politik. Gitu. Hati-hati juga ketika kita nggak bisa kembali ke diri kita semula, maka kita akan semakin jauh dari sifat jujur kita. Gitu. Mudah-mudahan kejawab ya dari Mbak Alves Explorer. Ini ada cerita juga dari Mbak Neswar. Dia selalu minta tolong kita, cuma kita nggak enakan bilangnya kalau kita risih. Nah, itu tadi. Kata kuncinya adalah terus terang, lugas, apa adanya, jujur, kita mau apa, dia nggak mau apa. Kayak gitu. Nah, ya sih aku cut off orang. Nggak salah. Mbak Nea kalau mau nge-cut hubungan, itu kan pasti sudah dipertimbangkan dengan matang gitu kan. Eh, dan ya mudah-mudahan masih ada ya Mbak Nea ya. Ya, jadi kalau kita mau nge-cut off hubungan kita sama pertemanan teman sama orang lain itu haknya kita gitu ya. Kita tahu kita mau tidak memperoleh hal positif maka kita memutus hubungan. Tidak apa-apa. Pilihan kita sebagai manusia gitu kan. Karena kita punya waktu yang terbatas di dunia sehingga kita akan berkumpul lebih baik bersama orang-orang yang memberikan dampak positif buat kita. Apalagi kalau kita bisa memberikan dampak positif pada orang lain. Jadi saya bilang tadi,
bersifat dua arah pertemanan itu, bukan cuma satu arah gitu. Kalau cuma satu pihak aja yang diuntungkan, maka itu bukan pertemanan. Tapi kalau cuma satu pihak aja yang diuntungkan, maka ya pasti akan ada pihak yang dirugikan. Maka nggak apa-apa kalau mau nge-cut off, karena kita harus yakin pada diri kita bahwa selama kita itu menunjukkan perilaku-perilaku positif dalam lingkungan sosial gitu kan, maka pasti akan ada orang-orang yang melihat itu sebagai potensi positif pertemanan gitu kan. Pasti akan ada yang mau sama berteman sama kita. Karena siapa sih yang nggak mau berteman dengan lingkungan yang positif? Pasti banyak kok yang mau. Karena zaman sekarang banyak banget orang-orang yang sudah terjebak dalam lingkungan pertemanan yang tidak positif. Jadi menemukan sesuatu yang positif itu adalah seperti menemukan secercah air di gurun pasir gitu, zaman sekarang gitu ya. Jadi nemuin teman yang berkualitas itu sangat mahal sekali. Jadi ketika kita nemuin teman yang nggak berkualitas, nggak apa-apa di cut off aja gitu. Daripada kita yang sakit gitu kan. Nah, kali kalau kata Kak Rain, pendapat tentang Kak Nea mungkin eh, ya benar, karena beberapa orang nyaman sama kita ya. Kalau kita bilang orang itu kok clingy sama kita, kok nempel terus sama kita. Tapi itu saya bilang tadi, apakah itu yang disebut pertemanan gitu ya? Kalau dia merasa aman sama kita nggak nyaman sama kondisi itu, ya kita harus terus terang gitu kan. Jangan sampai mengorbankan kebahagiaan diri kita untuk kesenangan orang lain. Kalau perlu dua-duanya bahagia gitu kan. Karena kalau orang lain merasa aman, kita juga harus merasa aman. Nah, kalau orang satunya merasa aman, terus kita nggak merasa aman, ya buat apa dia aman sama kita? Kita nggak dapat apa-apa kita nggak dapat sesuatu yang positif gitu kan. Kecuali buat beberapa orang yang diklingi atau di dekat atau ditempel sama orang atau dia nempel sama kita dan kita merasa seperti kita punya adik, kita merasa kita punya seseorang yang kita ayomi, itu ada manfaat, ada dampak positif ya, ada internal motivation yang muncul. Tapi kalau sama sekali tidak nyaman ya buat apa? Di cut off ya enggak apa-apa menurut saya gitu kan. Karena selalu akan ada lingkungan-lingkungan lain yang itu akan jadi lingkungan baru yang positif buat kita kalau kita memang terus-terusan mencoba dan berusaha. Oh, ternyata yang tadi mau resign itu temannya Mbak Rain itu bekerja di perusahaan Big Four. Oke. Dan ya mungkin juga pressure yang dirasakan juga tidak seperti benefit yang didapatkan itu. Lingkungan pekerjaan, lingkungan perkantoran itu memang seperti pisau bermata dua ya. Kita dapat sesuatu yang besar, benefit uang, gaji, kemudian fasilitas, tapi kadang pressure-nya semakin tinggi. Maka kembali kepada diri kita, lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Seperti pertemanan tadi saya juga bilang, kalau memang lebih banyak negatifnya, maka lebih baik resign. Jika memang lebih banyak positifnya, maka itu harus diperjuangkan. Gitu kan. Nah, kalau kita sendiri tidak mampu memastikan bahwa positifnya yang kita dapat itu membuat kita bahagia, ya buat apa gitu kan. Kembali lagi bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari kesejahteraan psikologis. Kalau memang ternyata tidak bikin kita jadi sejahtera secara psikologis, lalu buat apa memperoleh uang kayak gitu kan. Kembali ke sana. Ini ada pertanyaan out of topic ya dari Mbak Anye. HR bertanya apa lagu kesukaan itu jawaban dari seperti apa? Itu lebih ke perspektif ya. Misalkan ini sama kayak ada sebuah situasi wawancara pekerjaan yang tanya olahraga kesukaanmu apa, klub sepak bola kesukaanmu apa. Itu lebih ke apakah orang yang bersangkutan itu memiliki perspektif yang sama seperti orang yang sudah di dalam perusahaan. Kan orang yang direkrut kan orang baru, sehingga orang yang di dalam perusahaan itu harusnya kan tidak terusik dengan kehadiran orang yang baru. Jadi orang yang baru bukan malah merusak hegemoninya, bukan malah merusak kestabilannya, stabilitas dalam sebuah organisasi, tapi malah memperkuat organisasi. Nah, sehingga ketika dia bertanya kesukaan, hobi, klub sepak bola, lagu kesukaan, harapannya nanti akan muncul sesuatu. Oh, ternyata dia juga suka juga suka musik jazz, dia juga suka musik romance, dia juga suka musik yang mellow atau apapun itu yang mungkin itu membuat orang yang diajak bekerja sama itu cocok gitu kan. Nah, itu yang dicari sebenarnya. Jadi kok tiba-tiba nanya kayak gitu karena memang bisa jadi ada kemiripan sehingga dengan kemiripan itu muncul sebuah kerjasama tim yang bagus kayak gitu. Jika hidup ini hanya diberi satu lagu, lagu apa yang akan dipilih? Apa yang harus kita jawab? Nah,
Kalau ditanya seperti itu sama HR-nya Mbak Anya, ya jawab aja lagu yang kamu suka gitu kan. Lagu yang saya suka adalah ini. Kenapa? Karena lagu itu membuat saya jadi termotivasi setiap hari. Kan itu yang penting buat kita ya. Kita termotivasi setiap hari untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita nggak termotivasi, buat apa kita mendengarkan lagu? Kayak gitu tadi saya bilang. Buat apa kita melakukan sesuatu yang tidak memberikan dampak positif buat diri kita? Jadi, lagu pun, pilihan olahraga, bacaan yang kita lakukan, bacaan yang kita baca, pilihan-pilihan apapun dalam hidup kita, itu harusnya adalah mengarah kepada kesejahteraan psikologis kita. Termasuk pertemanan dan segala macam itu tadi. Jadi kalau memang ternyata tidak membuat kita jadi lebih nyaman, tidak membuat kita jadi lebih bahagia, maka sangat diperbolehkan untuk melakukan pilihan yang lain, memutus, meng-cut off, dan segala macam itu tadi. Yang penting adalah kesejahteraan psikologis diri kita dulu. Kita tidak akan mungkin bisa membuat orang lain bahagia kalau diri kita tidak bahagia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya semua pertanyaan teman-teman semua tadi, gitu ya. Terima kasih Mbak Neasword, Mbak Half Explorer, Mbak Rain, Mbak Anya, Mbak siapa lagi ini? Kakak-kakak lain yang banyak bangetin pertanyaannya dan sangat inspiratif. Kak Dasya Nuris, thanks a lot, terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua. Kak Eja juga gitu kan, Kak Half sudah nemenin juga di on mic juga tadi lewat live komennya tadi. Terima kasih banyak buat kalian semua. Kita sudah overtime guys, tapi it's okay. Ini menyenangkan sekali buat saya. Kita bisa menginspirasi orang lain lewat acara hari ini. Berbinar Here's to You. Berbinar Here's to You di sini adalah bagian dari kita mengedukasi masyarakat luas untuk bisa ngobrol tentang psikologi dan apapun itu terkait psikologi dengan perspektif seorang psikolog. Harapannya bisa membuat kalian jadi lebih memperoleh solusi, membuat kalian jadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian. Kembali lagi dengan kami di Berbinar Institute Indonesia dengan brand kami berbinar.in. Cek terus sosial media dan website kami gitu ya. Dan jangan lupa kita akan hadir setiap minggu. Tapi kebetulan minggu depan kita akan hadir di Sabtu malam guys. Jadi jamnya sama jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pantengin terus live TikToknya Berbinar. Jangan sampai kelewatan. Karena ini mumpung gratis ngobrol sama psikolog. Jadi kalian bisa manfaatkan ini untuk bisa kalian jadikan tempat buat ngobrol, ceritain permasalahan kalian. Kita akhiri malam hari ini. Berbinar Here's to You, karena di Berbinar Indonesia kita punya hashtag selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi besok.